Halo sahabat-sahabat Iwas Inspirasi dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya Iwayan Agus Warjaya. Pada konten kali ini kita akan berdiskusi mencari pencerahan tentang pelestarian adat dan budaya Bali, atau yang dibilang dengan Taksu Bali. Itu Raja Wengi, pengungsi Desa Resami. Kami dari Iwas Inspirasi ingin bertanya-tanya dan menggali pencerahan tentang adat dan budaya Bali, dan juga arti, filosofi, dan intinya ingin bertanya tentang Puja Wali dengan makin bersama pengisi Desa Resami. Mungkin dia lunas kepada Kiang Gedongnya untuk mengawal ini, memberikan kami suatu wejangan. Kali ini sebelum kami melanjutkan apa tentang makna seni, budaya, dan taksu, sebelumnya kami perkenalkan yang menyertai kami. Ini di sebelah kiri kami, beliau adalah juga tokoh seni budaya. Mungkin beliau bisa memperkenalkan diri, silakan. Yang ide bagus Hari Siwonugraha saking Griya Pejaten. Makanan tiang niki juga beliau berkecimpung di bidang seni dan budaya juga. Silakan perkenalkan diri. Om Swastiastu, tiang biasa dipanggil Aji Koma utawi Aji Raja Wali saking Tabanan. Nggih, suksmo Aji. Nggih. Niki terus di sebelah kanan kami juga seorang penglingsir, tokoh penglingsir juga yang bergelut juga di bidang taksu sebagai pengiring, pengayah beliau, dan juga sebagai mangku. Silakan. Om Swastiastu, para pitiang Dewa Madewira, dengan mangko sampun winten pasangan mangku Andi pengiring sering kayangan dalam lingsir. Nah, titiang ngereng desa Pekraman Cepik. Nggih. Suksma Haji Mangku. Niki ngelantur niki yang paling kanan beliau adalah juga pecinta seni budaya dan melestarikan juga seni budaya adat dan taksu. Om Swastiastu, nama tiang Dewa Putu Arnamo Putro, yang lebih keren Dewa Api. Titiang saking Banjar Serabe Wanasari, kaler ngiringan semeton titiang penglingsir titiang sareng kami ritat kalau ngajegan taksu Bali. Nggih. Inggih penglingsir Bakasami suksema waktu galahnya niki. Mungkin kami dari Iwas Inspirasi ingin bertanya tentang wawasan berkesenian penglingsir Sarasami tentang taksu adat budaya Bali. Mungkin Kiang Gedong bisa memberikan kami penjelasan. Mungkin. Terima kasih atas kesempatan sane diberikan kepada Dewek Titiang, diri Titiang. Kalau kita berbicara berkesenian, adat, budaya, dan taksu, itu adalah suatu komponen yang sangat kompleks, dan itu adalah saling mendukung satu dengan yang lainnya. Bagaimanapun seperti kita ketahui bahwa dalam kehidupan beragama kita di Bali, yaitu agama Hindu yang mungkin dulu disebut agama Tirta, itu tidak terlepas sebagai akarnya yang sudah menyatu dan sudah berkolaborasi dengan seni, adat, budaya yang sudah memang ada sebelum pengaruh-pengaruh luar masuk ke tanah Bali. Nah, kenapa itu? Karena sebuah kehidupan beragama tanpa adanya akar yang kuat, saya kira itu akan menjadi suatu kerapuhan. Maka dari itu, untuk di sana ada unsur bagaimana kita hubungan kita kepada beliau, Tuhan Yang Maha Esa, Ido Sangang Widiwasa, bagaimana kehidupan kita sebagai seorang berkreasi tentang menonjolkan estetika,
Terus bagaimana kita juga dalam hal itu kita juga berinteraksi dengan sesama dalam bingkai adat dan budaya, dan itu semua kalau tanpa didorong, tanpa diisi oleh sebuah energi, taksu kekuatan atau roh, sehingga apapun yang kita lakukan itu akan menjadi hampa. Nah, untuk itulah bagaimana leluhur orang Bali, para resi kita sudah menerjemahkan, menginterpretasikan dasar-dasar beragama kita. Kalau disebut dengan agama itu adalah kitab sucinya adalah Weda, ditambah lagi Bhagavad Gita, belum lagi ada Purana-Purana, itu sudah diimplementasikan, sudah digabung dengan kearifan lokal yang ada di Bali, itu menjadi sebuah satu kesatuan yang menjadi pedoman masyarakat kita yang harus atau dipakai sebagai acuan dalam kehidupan beragama, yang tujuannya bagaimana terjadi keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan alam sekitarnya. Itulah bagaimana kita sehingga terjalin sebuah keharmonisan, baik dengan melalui upacara-upacara, baik dengan berkesenian, karena itu semua berkaitan dengan berkesenian, beragama, berkesenian, berseni budaya, itu menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, dan itu pun sudah sangat turun-temurun kita terima, dan itu positif sekali. Itulah yang membuat ciri khas bagaimana Bali itu sampai mempunyai taksu yang kuat, dan sampai tamu-tamu mancanegara, orang-orang luar mengagumi Bali, menjadi sebuah pusat, sebuah inspirasi dalam mengembangkan yang namanya seni, budaya, dan lain-lainnya. Itulah bagaimana keagungan para resi leluhur orang Bali itu sudah merangkum antara apa yang beliau miliki dengan kearifan lokal yang ada di bumi Bali. Nah, itulah sekedar gambaran secara luas, mungkin nanti kita yang medue semeton bagaimana tentang, karena beliau juga adalah bergelut di bidang seni budaya, memberikan wawasan terkaitan antara seni dengan kehidupan beragama, begitu juga dalam pelestarian. Nah, juga ada penglingsir Aji Mangku, dan begitu juga ada Aji Api, yang semua kita ini ada bergelut di bidang seni budaya dan taksu. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi? Nah, tujuan kita kenapa dalam setiap ada yadnya yang seperti ini yang berkaitan dengan taksu, itu ada sebuah dibilang pementasan, tapi itu juga tidak terlepas dari yadnya yang kita lakukan. Nah, ini adalah kenapa beliau juga mungkin yang di alam sana itu bagaimana membimbing, memberikan bagaimana selalu itu harus dipentaskan supaya generasi muda kita tahu, ingat, oh inilah warisan leluhur kita yang harus dilestarikan. Nah, itulah barangkali gambaran sepintas, gambaran yang bagaimana secara umum yang dapat yang sampaikan, mungkin untuk lebih kepada seni yang berkaitan dengan budaya, yang nanti mohon sebagai Tugus, karena beliau adalah seorang praktisi dan juga beliau membina anak-anak, sampai membina anak-anak, mengorbankan waktu, mengorbankan perasaan, generasi muda kita dibina supaya mencintai seni dan budayanya, supaya tidak terlalu terlarut dengan budaya yang sekarang. Nah, itu yang silakan Tugus. Itu semua lah ya, tidak cuma menambahkan napi senekan kakek wau kita niki ring balikan sekali nikah kakek ampun memiliki napi wastan taksu Bali yang sangat luar biasa ya. Nika dia yang membuat Bali nika terkenal ulian taksu, adat istiadat dan budaya.
Iko nama mungkin titiang sebagai pembina daler yang berdua alit-alit. Tujuan titiang untuk membina keseni ini untuk mengarahkan ke anak-anak ini ke hal yang positif. Sekadi dumun anak-anak ini wentan senang saya trek-trekan, saya minum, artinya ke arah yang negatif. Makin titiang mencoba untuk merangkul mereka sarang sami untuk mencintai seni kearifan lokal kita ring Bali. Makin yenten generasi muda siroman malih kal ngajegan. Makin ampun lingsir-lingsir benyang dan wenten pangten punah kesenian iraga riki ring Bali. Niko nama menang titiang iki sarang kakek jemang lingsir sarang aki membina sarang sami dan titiang mantan sarang sami riki lingsir titiang membina alit-alit niki ke arah yang positif, ke mencintai seni budaya sendiri, ke pangten ilang taksu enten sari titiang. Semua tugas sampun memberikan sebuah gambaran bagaimana kita melestarikan seni dan budaya. Nah, makin titiang nonas niki di sebelah kanan titiang, Aji memberikan juga gambaran karena beliau juga berkecimpung di bidang seni, melestarikan seni dan budaya. Kira-kira apa yang memotivasi kenapa beliau berkecimpung? Barangkali tujuannya kita hampir sama, cuma cara mungkin kebetulan kita juga bersama-sama. Di samping ikut dengan rangkaiannya kita melestarikan, kadang-kadang dengan ada tarian dayung, tarian mejogedan, yang itu dikemas dan lain-lain dikemas dalam satu kesatuan dalam iannya itu sendiri, sehingga itu menjadi sebuah berkesenian, menjadi sebuah budaya, tapi dalam kehidupan beragama. Nah itu semoga lah berkepicu. Nah, titiang niki mengawali terjun di bidang seni. Awalnya titiang secara formalitas boleh di sekolah ring kesenian, ring kokar di wastan di bangkit SMKI, boleh di bos lantur aris ngiring pemargin taksu, ring kayangan 3 tapi istana mengajagan muka di pelawatan ide sesuna Ratu Ngurah, Ratu Ayu, Ratu Mas. Titiang laris ke judi dados juru songsong saking riko laris titiang nunas taksu belajar lantur laris ngiring pemargin pengisir titiang iki semeton ngiring meriki nunas taksu laris kecap laris pemargin sesolan topeng sidokario muang sinetiosan saking riko ngelantur laris titiang nyarengin pemargin semeton ring sesolan calon arang dados juru pundut kadia sakon niko pemargin titiang sareng ngiring semeton ngajagan seni lan budaya di samping ngaturan ayah sejalan pemargin darmo agamo kadia sakon niko. Nggih, suksema niki Aji. Nah, niki sebuah perjalanan beliau dalam rangka berkesenian, berbudaya dan juga melestarikan seni budaya kita yang dikaitkan dengan taksu, karena kesenian tanpa adanya taksu itu roh kekuatan, sehingga itu hanya sekedar seni hampa tidak ada rohnya. Nah untuk itu juga makanya kenapa kita juga setelah berkesenian, berbudaya, beragama harus juga ada energi kekuatan, sehingga betul-betul keyakinan kita itu akan semakin mantap. Nah tiang nunas makin juga niki sebagai penglingsir yang titiang Aji Mangku, karena beliau juga adalah penglingsir, penasehat dari Sanggar yang ikut sudah kita ajak berkecimpung di melestarikan seni budaya calon arang dan sebagainya, bagaimana juga membina taksu kesenian dari pengayah-pengayah ide, sehingga walaupun beliau sudah berumur tapi karena semangat ingin melestarikan seni budaya itu, nah barangkali itu sebagai kewajiban yang beliau rasakan. Untuk itu yang mohon juga pendapat-pendapat beliau tentang bagaimana selama ini sudah ikut melestarikan seni budaya dan taksu.
Om Swastiastu, inggih titiang ditunjuk sebagai penglingsir, ikut juga ring sanggar. Pertama, titiang sebagai pemangku, tugas titiang adalah melakukan permohonan, mengantar permohonan ataupun persembahan persayang itu ke atas, ke Ido Sesunan Penyembahan. Titiang sebagai pemangku merupakan perantara, istilahnya Jan Banggul. Terus dari atas, titiang mohon juga dari Ido Sesunan Penyembahan agar Ido memberi warunugraha berupa tuntunan pemargi jembatan titi pengancan agar di dalam mengemban ataupun melaksanakan seni budaya Bali tidak lepas dari tuntunan itu, baik itu dalam melaksanakan upacara atau syarat-syarat sebagai penyunggi tapaan, terus bagaimana tapaan itu di dalam melaksanakan ayah-ayah di luar, itu merupakan mandat yang diberikan kepada pemangku, tentunya tidak terlepas dari tuntunan itu yang di atas. Saya sebagai pemangku cuma berharap agar tetap diberikan semangat dan kesehatan, selama itu akan tetap mengabdi demi kajagan Kak Subali. Niki mungkin yang terakhir kepada yang Muda Semeton niki sudah lama juga tiang ngajak bagaimana dalam rangka melestarikan seni budaya khususnya Calon Arang, dan beliau juga adalah sebagai penyunggi. Nah, makanya kami mohon juga bagaimana pendapat, kesan dan pesan beliau selama ini menyunggi Ide Betara dalam rangka ngaturang ayah di pura-pura dan dimanapun, dalam rangka kita memotivasi alit-alit supaya bagaimana seni dan budaya kita itu semakin dicintai sehingga menjadi sama-sama kita melestarikannya. Untuk itu yang mohon juga niki Aji yang sering juga dipanggil Aji Api, bagaimana pandangan beliau tentang kita berkesenian, berbudaya, dan dikaitkan dengan taksu, karena kita semua ini adalah berkecimpung di bidang taksu. Inggih, suksemo antuk galah ketiba saking titiang, ring titiang, ini taksu, seni dan budaya. Tiang Riki Minawi sane sering dilihat nika titiang penyunggi Ratu Ayu, atau kalau susunan titiang Ratu Niang Sakti yang sering tiang pakai Calon Arang. Nah, ini budaya seni niki Minawi ring sejeroning pemargi, ring sejeroning malejebos titiang ningan Minawi wenten kirang langkung, wenten semerton titiang, sani mirengan, sani miragi, ngiring sarang-sarang wehin, mangda presido seni dan budaya ring Bali niki ajeg ngelantur pemargi dadosne ngiringan alit-alit penerus mangda presido tetap ajeg seni dan budaya. Janten titiang memargi niki tenjeswe santukan umur tengenten ngiring benjangan sareng-sareng meton yang sami ngerincikan ini alit-alit mangda presido ngajegan seni dan budaya Bali niki pangten ampura dahat minawi iwang titiang matur kerongrong oleh budaya lain. Gimana caranya kita penginsir-penginsir untuk membina alit-alit kita biar bisa ngajegan adat Bali, ngajegan taksu Bali, ngajegan budaya Bali. Pang betul-betul mang betul-betul kuat. Nah, ini titiang wow keuningan sareng tiang gedog nyunggi pelawatan sekali nike. Kalau dibilang kesan tiang bercerita dikit ampura dumen nggih. Dari awal tiang orangnya urakan.
Tiang orangnya suka berkelahi. Tiang tidak senang mendengarkan omongan orang. Apa yang saya anggap benar, itulah yang saya lakukan. Namun, semenjak tiang bergaul dengan penglingsir-penglingsir tiang, sane uning ring sastra, sane uning ring budaya, akhirnya tiang seperti niki kesudi titiang latos nyungi pelawatan astung karo yen nilang dan sakewanten akidik sekadi toyo ngancan meneng ngancan degdag enten. Nah ini titiang nyungi pelawatan kalaupun bisa ampuro, kalaupun bisa janganlah kita janganlah kita yang napi orang nak balik ngagu kan, saya ini sakti, saya ini kebal. Manusia tidak ada yang kebal, manusia tidak ada yang sakti, hanya Ido sesunan Ido sang yang widi sane sakti. Sakewanten. Karena kita agama Hindu, kita percaya betul dengan beliau, serahkan semuanya. Hidup mati semua ada yang ngatur. Bukan manusia yang menentukan, bukan orang sakti yang menentukan. Semua itu bertaruh. Kalau memang kita punya kesalahan, seberapapun saktinya kita, pasti akan kena musibah. Kewantan di tiang nas, sarang semeton sami, sira jak pemunut, Ido susunan. Eningan kayun, eningan rago, ngayah rinido. Mangdo, Ido kayun, ngiangin, sang sira sane pemunut. Tapaan iko. Daler, semeton sane nyarengin. Mangdo rahayu, rahajeng, pekedek pekenyung. Niko, sane apiang titiang, sane tunasan titiang, taler ring sesunan, titiang tenje moboyo, titiang tenje napi wastana, mangdo ten ngangge sepadi niko ten. Wenten sang sane munut ngangge sabuk, wenten sang sane munut nenten ngangge punapi-napi niki sami. Ratu itu bagus hari siwa talar pemunut. Niki kiang gedog talar pemunut. Niki aja nyaman talar pemunut. Sakewanten. Titiang sareng semeton. Nah sira aja sanit. Nanin aja titiang ngaturan ayah. Mangda sami mengkupan. Nyikiang rago nuna sering Ido susunan. Mangdo Ido meyang ngiyangin semeton sang sapesi reja sane nyarengin pemargi. Mangdo rahayu rahajeng. Ini titiang nyungi pelawatan. Ampun dahap si reja nonton ki. Titiang tenanin kerauhan. Titiang tenanin kerauhan. Titiang sadar. Kalaupun dibilang takut, rasa takut pasti ada. Pasti ada. Tapi kembali kita kepada Ido susunan. Ido sang yang didewaso. Kita dilahirkan atas kehendak beliau. Kita mati juga atas kehendak beliau. Untuk itu, pada saat nyungi Ido Petaro, pelawatan, serahkan diri dengan hatimu. Nggih, amuniko minawi akeh titiang matur, akeh minawi iwang utawi kirang ngiring sarang-sarang sira jasane nonton utawi miragi bobosan titiang ngiring sarang sauhin tiang manusia namet sakewanten manah suci nirmalo titiang aturan layah. Mungkin Kiang Gedog bisa menjelaskan tentang wali yang tadi kita lakukan. Mungkin Kiang Gedog yang sudah waktunya. Nggih, seksemo niki muali titiang wanin niki lanturang. Sebelum tiang nyawis menjawab saudara Iwas tadi,
perlu yang jabarkan bahwa kita di Bali dalam beragama itu ada namanya kewajiban menjalankan taksu. Nah, kewajiban dengan taksu itu tidak terlepas juga dari kewajiban leluhur kita dulu. Karena leluhur kita dulu menjalankan juga sebuah kewajiban menjalankan taksu, mungkin yang di Bali sering disebut dengan istilah ngiring. Nah, itu pun akhirnya setelah leluhur kita sudah tiada, itu pun akan dilanjutkan oleh Pertisentano atau sanak putunya, atau misalnya keturunan-keturunannya. Nah, itu pun kita juga percaya kalau ada kewajiban yang seperti itu, dan malah kita sebagai keturunan tidak melaksanakan itu, pasti ada hal-hal yang sering juga kita alami yang tidak kita inginkan. Nah, ini masalah sebuah keyakinan. Bagi orang yang tidak percaya sudah barang tentu akan lain ceritanya. Ini bagi kita di Bali ini sudah menjadi sebuah pola kehidupan, dan sudah semua orang juga sudah mengetahui hal itu. Nah, niki karena berkaitan dengan taksu, kewajiban yang harus dilaksanakan. Nah, makanya titiang niki sareng kami niki mungkin tiang dua semeton kita banyak ada sebuah pesemetonan yang memang sama-sama mempunyai kewajiban seperti itu, dan kita selalu juga akan melakukan wali, pujo wali. Ada yang memakai uku tiap 6 bulan sekali, ada juga yang memakai sasih sehingga setiap tahun sekali. Nah, itu rutin kita lakukan. Nah, dan ini pun kita selalu dalam rangka kebersamaan. Nah, dari satu semeton misalnya di Kitugus, kita sama-sama juga nyaksi. Di sana juga akan dipentaskan seni budaya. Nah, otomatis ini kan bagaimana kita berkesinambungan melakukan pelestarian dan menjaga tradisi itu. Begitu juga di tempat Aji ini kita selalu, nah kita ini banyak semeton, sehingga kita selalu melakukan ritual, dan di sana akan dipentaskan juga seni budaya kita. Nah, dengan begitulah cara kita Irago ini di Bali ini melestarikan seni budaya dan berkaitan dengan taksu, kan? Nah, itulah yang kita sudah lakukan. Nah, berkaitan dengan Sanewau, karena kebetulan hari ini Sane Sarotolu adalah pujo walin sang yang taksu nikiring gedong, kita sudah lakukan, dan suksemo atas pesuecan Ide Sang Yang Widi leluhur sami. Di samping para semeton sareng sami Persido sampun memagi antar. Adapun prosesinya bagaimanapun dari awal itu bagaimana kita melakukan sebuah pembersihan, yaitu istilahnya dengan nyapsap, mungkin ada istilah dengan meresi, melakukan pecaruan. Nah, setelah itu baru kita melakukan pemendaan, menurunkan ide beliau. Setelah linggih-linggih beliau ini disucikan, nah kita akhirnya menurunkan beliau, mendak beliau untuk melinggih, untuk selanjutnya diaturi puja wali. Nah, itulah prosesnya. Setelah dilakukan proses itu dengan bebantenan yang memang sesuai dengan apa yang kita warisi, dan juga kita tidak pernah melakukan pemaksaan, sesuai dengan kemampuan, bahwa kita di Bali ini ada istilah niste madio utama, sehingga kita tidak merasa berat dalam melakukan niatnya itu yang kalau memang ada rezeki kita lakukan yang lebih besar, kalau tidak yang niste. Suksemana patut kembali kepada mana Irago melakukan niatnya, karena Irago melakukan niatnya itu ada 4 menurut titiang syarat keutamaan niatnya itu. Pertama, sang sane madue yadnya. Bagaimana sang madue yadnya melakukan yadnya itu dengan tulus dan ikhlas. Nah, istilahnya Bali pekedek pekenyum.
Yang kedua, sane mau putang yadnya. Nah, bagaimana juga sang putang yadnya, apakah beliau seorang pemangku, sulinggi, tidak merasa beban, dengan keikhlasannya juga mengantarkan yadnya itu. Tuh. Yang ketiga, karena tidak terlepas juga dari penyaksi yang hadir. Tuh. Yang keempat pasti sudah masalah dana. Kenapa saya katakan seperti itu? Ngaja nih, iya nih raga makan yadnya, aneh ngelagaye mesemu. Pemangku subuh aja kenyir-kenyir, aneh ngelaksana, aneh penyaksi masih kenyir-kenyir. Uang masih utamanya nyo. Ian sebuah aneh ngelagaye makenyir. Aneh ngantep makenyir. Oh, aneh nyaksi masih kenyir, mungkin penyangger. Nah cukup. Nah, ada landas pipis tuh sehingga ragu merasa terpaksa melaksanakan niatnya tuh, sehingga lantas semua lantas ngidang mekenyir. Nah, itulah keutamaan yadnya. Nah, itulah artinya itu yang menjadi pesan. Kita tidak perlu beban, tidak perlu merasa ribet, tidak perlu merasa berat dalam melakukan niatnya, sehingga lantas kita merasa dengan merasa berat kita beralih ke hal lain, ke aliran lain, berpindah agama. Karena irago ini sebenarnya yang perlu kita pangkas itu bukan niatnya, tapi ego. Ego irago ini perlu pangkas. Niatnya itu sih perlu sih pangkas bebantenan itu. Karena sudah ada aturannya. Nisto madio utama. Ani nisto ini bin bagi lu. Nistaning nisto, nistaning madio. Nah, ani madio masih bagi lu. Ane utama masih bagi telu. Nah, tinggal milih kan jadi. Nah, ini dimilih nih beragam harus memangkas ego. Kadang-kadang kan ada Allah artinya mana? Allah artinya mana? Ini yang terjadi. Makan ego kita lah dipangkas. Yang supaya raga bisa memangkas ego ini, di sinilah keutamaannya, dengan keikhlasan kita akan bisa melakukannya tanpa ada beban, tanpa ada merasa leati dan sebagainya. Sehingga kita tidak ada alasan pindah memilih aliran ini, memilih aliran itu, pindah agama dan sebagainya. Iraga di Bali ini agama raga fleksibel. Aneh ngadang ruwet tuh. Acara berpikir orang itu yang ruwet sebenarnya hanya udah ruwet. Tinggal memilih. Nah, begitulah sebagai gambaran bagaimana kita raga di Bali nenen tekeang lalu keyakinannya raga. Tinggal raga harus memilih mana yang kita pakai. Begitu keagungan, kearifan, lalu kebijaksanaan, lalu keragulan, ngemang ragu pilihan dalam melakukan sebuah prosesi agama. Nah, begitulah sama dengan yang tiang lakukan ini sebatas kemampuan di tiang sapunapi di tiang presiden maturan, mayatnya ke nidau sesunan sehingga betul-betul nanti tiang merasa sing beban. Nah, jero mangku masih ngelaksanaan pekenyum sama tuan sanerauh napi je presiden tiang emang masih pekenyum. Nah, itulah utamanya dannya. Nah, terus selanjutnya sampun saya ngantep Banten yang kita persembahkan kepada beliau sudah barang tentu disesuaikan dengan kondisi kita. Barulah setelah itu nanti kita akan mempertontonkan melakukan penggelaran tentang seni budaya dan taksu kita. Tuh, apakah itu melalui ada tarian-tarian, apakah misalnya ada macam-macam tarian lah yang ada yang memang kita sudah warisi dari zaman dulu. Ada apakah termasuk juga pemuput sidokarya. Kalau memang ada tapaan kita, apakah tapanya napak pertiwi. Nah, semua di sini akan kita pergelarkan sehingga betul-betul nanti anak-anak muda kita itu begini. Nah, ini kita rutin lakukan. Di samping kita memang ngayah ke Momai dalam rangka calon arang, ada juga misalnya kita mengadakan topeng wali. Karena kita di sini nih semua juga adalah melakukan ayah-ayahan di bidang itu. Nah, itulah sekedar gambaran tentang yang tadi. Artinya semua berjalan, semua juga punya peran termasuk alit-alit
anak-anak muda, yang tua semua itu berkolaborasi mementaskan dengan rasa suka ceria. Ini sebuah kebanggaan bagi kita. Artinya mereka itu sudah mulai mencintai seni budayanya sendiri. Karena kita tua, yang tua-tua ini pasti sudah akan harus berproses umur. Nah, yang muda inilah yang melanjutkan. Apo bin alih yang munite adi luhung warisan leluhur Rago yang sudah sampai seluruh dunia sudah mengakui, dan justru sampai ke Belgia ada puro, ada pementasan. Irago jangan ngimport bin seni budaya yang masih di sana itu belum ada. Gimana rasanya, bukan belum ada, yang kadang-kadang unsur estetikanya kalau dibandingkan dengan kita masih jauh. Nah, kenapa yang cari istilah Bali ngutang kandek nuduk jaum? Nah, itu istilahnya langsing ngerago ane subulung bakat kutang nuduk ane Belum jelas. belum jelas. Nah, ini kalah sekedar gambaran yang mohon dasar kita adalah bagaimana satu melaksanakan kewajiban. Kedua, bagaimana kita melaksanakan kewajiban itu dengan tulus dan ikhlas. Yang ketiga, berkesinambungan. Yang cepok pindah setelah itu langsung ngoyong kan sing masa dugunan. Bagaimana berkesinambungan sehingga generasi kita tuh terus, dan ini harus juga kenapa dipublikasikan, bukan kita wiro, bukan kita pamer, enggak. Bagaimana anak-anak muda kita tuh supaya mencintai seni budayanya. Gini kemanten yang bisa sampaikan. Mungkin harapan yang gedog bagaimana untuk memberikan suatu rangsangan kepada generasi muda, bagi sahabat-sahabat IWAS kita yang menonton ini, biar mereka bisa paham dan suka melestarikan adat dan budaya niki. Nah, kalau kita berbicara ini sekadar himbauan barangkali nih, karena bagaimanapun tak kenal maka tak sayang. Nah, bagaimana beliau mereka dulu anak-anak muda ini mengenal seni budayanya menjadi warisan leluhurnya. Setelah mengenal, pasti kalau sudah disayang, pasti mereka juga akan nanti mau melakukannya. Itu aja, artinya bagaimana jangan tinggalkan ini warisan leluhur kita, seni budaya kita, karena semua itu ada filosofinya, penuh makna. Seni budaya kita ini penuh makna, tidak hanya sekedar jang itu semua mengandung makna yang sangat dalam pemahamannya, baik dalam kehidupan kesehari-hari, baik dengan bagaimana keseimbangan dengan alam, bagaimana keseimbangan dengan beliau sang pencipta, ide Sunan, ide Sang Widiwasa. Nah, inilah yang harus, untuk apa lagi cara menyebusan bu ngudiang ngerago ngutang kandik nuduk jaum. Nah, harapan kami, mari kita cintai budaya kita, lestarikan seni budaya kita, sehingga betul-betul nanti ajak kita juga sebagai generasi muda tidak dikatakan istilahnya mebading tundun. Nah, begitu leluhur kita memberikan hal yang penuh filosofi, penuh arti, akhirnya kita sebagai keturunan-keturunan beliau, sebagai pewaris generasi itu tidak mengindahkan. Justru kita mengambil yang justru kurang-kurang kualitasnya di bidang, kalau kita bandingkan dengan yang sudah kita warisi. Nih kemanten.